Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ada 5 mitos dan 1 fakta mengenai vitamin. Mitos ini adalah suatu kepercayaan atau suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang populer di kalangan masyarakat, tetapi belum tentu kebenarannya. Jadi belum tentu betul atau belum tentu benar. Mitos ini sebaiknya berhentilah untuk dipercaya, ya. Tetapi mengenai 1 fakta, ya, jadi ada 5 mitos mengenai vitamin yang mesti Anda berhenti untuk mempercayainya, karena belum tentu benar, belum tentu betul. Dan 1 fakta mengenai vitamin yang betul-betul atau benar-benar Anda perlukan. Mitos yang pertama sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya. Sekarang yang akan kita bicarakan adalah mitos kedua. Mitos kedua ini yaitu multivitamin dapat menggantikan pola makan yang buruk. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan atau kepercayaan orang yang pola makannya buruk, dia banyak makan vitamin. Belum tentu betul, ya. Belum tentu benar. Yang banyak menjadi korban atau mangsa, ya, dari kebiasaan tradisi ini adalah umumnya orang perempuan, ya. Jadi kalau dia sudah pola makannya buruk, dia banyak makan multivitamin dengan harapan dengan banyak makan vitamin itu jadi bagus pola makannya, ya. Belum tentu betul, ya. Jadi ada 1 studi, ada 1 kajian, ya, yang dapat dilihat di Archives of Internal Medicine, ya. Ini melihat adanya temuan, ya, dari Women's Health Initiative, yaitu sebuah kajian atau studi jangka panjang terhadap lebih dari 160.000 orang perempuan paruh baya, ya. Jadi kembali lagi yang diteliti di sini, yang dikaji adalah perempuan, karena perempuan ini yang banyak selalu menjadi korbannya. Data menunjukkan bahwa pengguna pil multivitamin, ya, tidak lebih sehat daripada mereka yang tidak meminum pil multivitamin, ya. Setidaknya dalam penyakit-penyakit utama seperti kanker, ya, penyakit jantung, stroke. Nah, ini orang-orang kadang-kadang ketakutan dengan penyakit-penyakit seperti ini, banyak mengkonsumsi multivitamin, ya. Belum tentu betul. Dan dikatakan dalam studi itu pengguna pil multivitamin tidak lebih sehat daripada mereka yang tidak meminum pil multivitamin. Bahkan wanita dengan pola makan yang buruk tidak terbantu dengan konsumsi multivitamin, ya. Karena pola makan buruk ini banyak faktor, bukan hanya 1 faktor, ya. Jadi dikatakan dalam studi tersebut, wanita dengan pola makan yang buruk tidak terbantu dengan konsumsi multivitamin. Jadi carilah tahu, ya, cari informasi, ya. Suplemen, ya, suplemen kalau Indonesia suplemen. Suplemen atau makanan mana yang diambil atau direkomendasikan oleh dokter untuk penyakit-penyakit tadi, ya, seperti penyakit jantung, kanker, satu lagi penyakit stroke, ya. Yang sekarang lebih dikenal dengan diet terapi, ya. Diet terapi ini juga penting, ya.
Jadi tidak semata-mata mengkonsumsi obat. Kita atur pemakanan, kita atur diet kita untuk mencegah atau bahkan boleh membantu mengobati penyakit, ya. Diet terapi. Dan program studinya sudah ada, dietetics, ya. Itu mitos yang kedua. Mitos ketiga ini mengenai vitamin C, ya. Vitamin C katanya adalah penangkal selesma, common cold, ya. Selesma atau pilek atau cold, ya, cold, common cold. Pada tahun 1970-an, ini namanya ada Linus Pauling. Linus Pauling ini peraih Nobel. Dia mempopulerkan, ya, gagasan bahwa vitamin C dapat mencegah selesma, dapat mencegah pilek, dapat mencegah selesma lah lebih ini, ya. Cold, common cold itu selesma lah, penyebabnya virus, ya. Sehingga kita bisa lihat di apotek-apotek atau farmasi penuh dengan obat berbasis vitamin C. Apalagi sekarang ada kemarin pandemi, ya, pandemi COVID. Wah, rame-rame orang konsumsi vitamin C, ya. Barang belum tentu betul, ya. Apalagi kalau sudah dapat gejala baru mengkonsumsi, itu sudah terlambat, gitu, ya. Tapi itulah, jangan kita terseret dengan iklan, hype, ya. Promosi sensasional, ya. Iklan ini kadang-kadang hanya untuk jualan saja, belum tentu betul, ya. Jadi kembali lagi pikir-pikirlah kalau tidak mengkonsumsi mengenai vitamin, ya. Pada tahun 2013, ya, para peneliti menganalisis rangkaian penelitian yang dilakukan selama beberapa dekade, ya, dan melibatkan lebih dari 11.000 subjek, ya, untuk sampai pada kesimpulan yang mengecewakan. Apa kesimpulannya? Vitamin C tidak menangkal selesma, ya, kecuali di antara pelari maraton, pemain ski, dan tentara yang melakukan latihan subarktik, ya. Jadi hanya 3 orang ini aja yang vitamin C itu bermanfaat, ya. Yang lainnya belum tentu dia menangkal atau belum tentu dia mencegah, ya, mencegah selesma, ya. Jadi jangan terlampau percaya dengan mitos, ya. Bahkan nutrisi yang baik, yang penuh dengan nutrien, ya, dengan zat gizi, ini mungkin lebih membantu, ya, untuk menyembuhkan dari selesma, ya, sehari lebih cepat, ya. Tetapi mengkonsumsi vitamin C hanya setelah gejala muncul tidak membantu, ya. Jadi kalau udah gejala muncul manfaatnya kurang, ya. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa pasien dapat memutuskan sendiri apakah minum pil sepanjang tahun untuk manfaat minimal sepadan dengan uang yang dikeluarkan, ya. Jadi ada orang-orang tertentu konsumsi vitamin C terus sepanjang hari, ya. Setiap hari, bukan sepanjang hari, panjang tahun setiap hari, ya. Jadi pikir-pikir lagi, ya. Lebih bagus kita makan nutrisi sayur-sayuran dan buah-buahan yang baik dan segar, ya. Kalaupun dimasak, masalah jangan sampai merusak, ya, karena vitamin C yang larut dalam air ini dia cepat rusak, apalagi kalau kena air panas, ya, air mendidih terlampau lama dia akan rusak, ya. Jadi cari tahulah untuk mengurangi kemungkinan Anda terkena selesma daripada Anda mengkonsumsi secara membabi buta, ya. Itu mitos yang ketiga, ya. Mitos keempat, vitamin dapat mencegah penyakit jantung. Ini betul nggak nih, ya? Sebab ramai orang takut kena penyakit jantung, ramai-ramai mengkonsumsi vitamin, ya. Terutama vitamin antioksidan, ya. Pada satu titik
para peneliti berharap ya vitamin antioksidan ya seperti vitamin C, vitamin E dan beta karotin dapat mencegah penyakit jantung ya dengan mengurangi penumpukan plak ya, yang menyumbat arteri. Ya, jadi mengurangi arteriosklerosis ya. Arteriosklerosis ini bukan setahun 2 tahun terbentuknya ya. Kalau kita lihat dalam ilmu patologi, dia itu sampai 20 tahun ya pembentukan atau patogenesis dari arteriosklerosis ya. Mungkin dimulai dari sejak bayi, sejak lahir ya. Karena disinilah kalau kita salah memberi makanan kepada bayi, maka sampai dia besar ada pengaruh atau efeknya ya. Jadi ada teori ya mengatakan dia mengambil masa 20 tahunan untuk terbentuknya plak ya. Terbentuknya arteriosklerosis ya. Jadi tadi berharap ya, masih berharap ada harapan gitu. Sama dengan vitamin B ya. Vitamin B juga menjanjikan karena folat B6 dan B12 membantu memecah asam amino homocysteine. Dan kadar homocysteine yang tinggi telah dikaitkan dengan penyakit jantung. Sayangnya tidak satu pun dari harapan itu yang benar-benar terwujud atau terpenuhi. Ya, analisis dari 7 uji coba vitamin E menyimpulkan bahwa vitamin E tidak mengurangi resiko stroke ya, atau kematian akibat penyakit jantung. Ya. Karena kembali lagi penyakit jantung ini banyak penyebabnya ya. Banyak penyebabnya, tidak hanya kekurangan vitamin E atau antioksidan ya. Studi ini juga meneliti 8 studi beta karotin dan menentukan bahwa daripada mencegah penyakit jantung ya, suplemen tersebut menghasilkan sedikit peningkatan risiko kematian ya. Hal yang sama berlaku untuk vitamin lain yang kandidat vitamin lain yang menjanjikan ya. Tapi ada satu hal yang menjanjikan, yaitu bukan vitamin tapi koenzim ya. Koenzim CoQ10 ya. Mungkin memiliki beberapa efek terhadap gagal jantung ya. Meskipun secara teknis bukan vitamin, ia bertindak dengan cara yang hampir sama ya. Jadi kembali lagi pikir-pikirlah ya, daripada minum vitamin lebih baik makanlah makanan yang bervariasi, yang kaya buah-buahan, sayuran dan biji-bijian ya. Jadi kembali lagi ke nature, back to nature ya. Makanlah makanan yang segar, fresh, buah-buahan, sayuran dan biji-bijian yang fresh ya. Kalau perlu tanam sendiri supaya bebas pestisida ya, ataupun zat-zat kimia yang lain ya. Karena tidak memungkinkan ya, artinya kemungkinan bahan-bahan kimia digunakan ya, seperti pestisida. Bahkan sekarang supaya lihat buah-buahan itu seperti pisang ya, supaya dia cepat masak dikasih senyawa kimia ya. Wallah alam lah itu ya. Jadi demikianlah mitos yang keempat. Sedangkan mitos yang kelima dan satu fakta insyaallah kita sambung pada video yang lain ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.